warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Siapakah yang sudah masuk hari ini? Masih Semoga orang tua Diba yakin. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang memimpin doa kita pagi ini adalah Ananda Febrian, karena Ananda Febrian datang paling awal pagi ini. Silakan Febrian. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dengan kita menerapkan sikap disiplin, maka akan tercapainya cita-cita. Sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional kita, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan berdiri. Dengan kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, kita dapat meningkatkan rasa memiliki serta bangga terhadap bangsa Indonesia. Jika kalian sering masuk sekolah, itu menandakan bahwa kalian adalah anak yang mempunyai disiplin dan semangat belajar yang tinggi. Selanjutnya, agar kita selalu ingat sikap penguatan karakter, maka kita akan melakukan tepuk PPK dan salam PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Salam PPK. cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Tepuk semangat. Semangat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dapat mengetahui pengaruh siklus air pada musim kemarau, sehingga kita dapat mengetahui pentingnya tahap dalam siklus air, yaitu evaporasi terhadap lingkungan. Pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dalam tanah, yaitu ada curah hujan, material batuan, lereng pegunungan, dan keberadaan tumbuhan. Sekarang kita akan menonton video suasana yang mengalami kekeringan global. Kekeringan global diperkirakan semakin parah akibat perubahan iklim. Proyeksi global dari tim peneliti internasional menunjukkan kemungkinan kekeringan tak terduga. Menurut proyeksi tersebut, kekeringan global akan semakin parah dengan cepat akibat perubahan iklim dan suhu yang semakin menghangat di seluruh dunia. Hasil penelitian mereka telah dijelaskan di jurnal Nature Communication and Environment belum lama ini. Jurnal tersebut diterbitkan dengan judul Global Projections of Flash Growth Show Increased Risk in Warming Climate yang bisa didapatkan secara daring. Dijelaskan, perkembangan pesat dari kekeringan tak terduga yang disebut kekeringan kilat dapat berdampak sangat parah pada sistem pertanian dan ekologi dengan efek riak yang meluas lebih jauh. Para peneliti di University of Oklahoma menilai bagaimana pemanasan iklim kita akan dapat memengaruhi frekuensi kekeringan kilat dan risiko lahan pertanian secara global. Jordan Christian, seorang peneliti postdoktoral, ia adalah penulis utama studi, mengatakan proyeksi global kekeringan kilat menunjukkan peningkatan risiko dalam pemanasan iklim. Dalam penelitian ini, proyeksi perubahan frekuensi kekeringan dan risiko lahan pertanian akibat kekeringan telah diukur menggunakan simulasi model iklim global. Christian menambahkan, kami menemukan bahwa kejadian kekeringan kilat diperkirakan akan meningkat secara global di antara semua skenario, dengan peningkatan paling tajam terlihat pada skenario dengan pemaksaan radiasi yang lebih tinggi dan penggunaan bahan bakar fosil yang lebih besar. Pemaksaan radiasi menggambarkan ketidakseimbangan radiasi, di mana lebih banyak radiasi memasuki atmosfer bumi daripada meninggalkannya. Seperti pembakaran bahan bakar fosil, kegiatan ini termasuk penyumbang paling signifikan terhadap pemanasan global. Perubahan iklim
Iklim diperkirakan akan meningkatkan peristiwa cuaca buruk dari badai, banjir bandang, kekeringan kilat, dan banyak lagi. Setelah kalian menonton video tadi, itu menunjukkan peristiwa apa kah? Peristiwa kekeringan. Apakah daerah kita mengalami peristiwa seperti pada video tadi? Bisa Ya, bisa benar juga bisa. belum. Apa yang dapat kita lakukan dalam menghadapi peristiwa seperti pada gambar tersebut? Dalam menghadapi kekeringan, kita dapat melakukan beberapa hal, antara lain berdoa kepada Tuhan, dan menghemat pemakaian air. Iya, menghemat pemakaian air. Untuk lebih memahami materi tadi, sekarang silakan membaca teks pembelajaran pengaruh siklus air pada musim kemarau pada halaman 35. Silakan dibuka buku paketnya. Sudah semua dibuka? Silakan dibaca sambil memperhatikan gambar yang Ibu tampilkan di depan. Sudah semua dibaca? Sekarang silakan membentuk perkelompoknya. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Silakan perwakilan perkelompoknya maju ke depan untuk mengambil LKPD. Silakan dikerjakan. Semuanya sudah selesai? Sekarang perwakilan setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. 1. Apa yang dimaksud evaporasi? Apa penguapan air? Air yang menguap. 2. Apa hubungan musim kemarau terhadap siklus air? Baik berhubungan dan berpengaruh siklus air. 3. Apa beda dari musim kemarau yang panjang? Terjadi kekeringan dan hewan mati. 4. Tuliskan 3 upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi musim kemarau. Memanfaatkan air dengan baik. Adakah yang mau ditanyakan terhadap hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3? Ada? Setelah melakukan presentasi di depan kelas tadi, silakan LKPD-nya dikumpulkan. Sekarang silakan kembali ke kelas. Apa saja yang kita pelajari dari kegiatan hari ini? Mengetahui pengaruh siklus air pada musim disebabkan oleh evaporasi. Apa upaya yang dapat kita lakukan untuk menghadapi musim kemarau? Bijak dalam memanfaatkan air dan menanam tanaman palawija. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah pengaruh siklus air pada musim kemarau yang disebabkan oleh salah satu tahap siklus air, yaitu evaporasi. Ini berhubungan dengan ketersediaan air di daratan, mempengaruhi suhu lingkungan, cuaca, hujan, dan keseimbangan lingkungan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas pengaruh siklus air pada musim kemarau berkelanjutan. Dari kesabaran Nabi, terutama Nabi Muhammad SAW, yang selalu berdoa kepada Allah agar dipermudahkan usahanya, maka kita sebagai umatnya harus senantiasa berdoa agar dimudahkan mendapatkan ilmu di sekolah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, tolong anak-anak membersihkan sekeliling di mejanya masing-masing. Jikalau ada sampah, dibuang ke tempat sampah. Agar ilmu kita bermanfaat, mari kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa